Nah, Uni Emirat Arab tampaknya telah menemukan cara untuk tetap berada di luar sasaran serangan terbaru Iran. Setelah diserang oleh hampir 3.000 serangan rudal dan drone Iran di awal perang, Uni Emirat Arab tidak menjadi target langsung dalam serangan terbaru. Bahkan ketika Iran menyerang Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Arab Saudi, dan Yordania. Di balik layar, Abu Dhabi dikabarkan dengan hati-hati mulai membuka kembali saluran diplomatik dan ekonomi dengan Teheran. Kecuali Uni Emirat Arab juga memperkuat pertahanannya bersama Israel dan Amerika Serikat. Sungguh rumit cara Uni Emirat Arab menjaga keseimbangan ini. Kembali di studio, saya masih bersama Malik dan Yakov. Malik, bagaimana Uni Emirat Arab membangun kembali hubungan dengan Teheran, sementara tetap semakin dekat dengan Israel, semakin dekat dengan Amerika Serikat, dan juga mempublikasikan kedekatan hubungan tersebut? Bagaimana caranya menjaga keseimbangan yang rumit ini? Ya, maksud saya setelah 5 bulan perang ini, pihak Uni Emirat Arab memahami bahwa mereka perlu berurusan dengan Iran dengan satu cara atau lainnya. Karena mereka telah melihat bahwa orang-orang Israel dan Amerika, dan pada dasarnya Amerika yang menghentikan perang ini dan memilih untuk bernegosiasi. Sementara Iran masih memiliki misilnya, masih memiliki drone-nya, dan mereka membutuhkan kembalinya kehidupan normal di Dubai, di mana para pebisnis dan eksekutif, dan tentu saja para influencer dari seluruh wilayah datang ke Dubai dan mewujudkannya, menjadikannya pusat bisnis seperti yang mereka inginkan. Dan mereka telah membayangkannya di sana selama beberapa dekade. Inilah hal yang mendorong mereka saat ini untuk memulai kembali pembicaraan ini dengan Iran, dan hubungan-hubungan ini secara umum, bukan pembicaraan sebenarnya. Karena kita melihat bahwa ferry-ferry sudah mulai berangkat dari pelabuhan Dubai ke Iran, memindahkan barang dan orang ke Iran. 20.000 orang yang diusir dari Dubai selama beberapa minggu pertama perang sebagai hukuman untuk Iran telah dikembalikan. Sebenarnya, kita sedang membicarakan para pekerja. Kita sedang membicarakan orang-orang yang menguntungkan bagi rezim Iran yang sekarang sudah kembali ke UEA. Dan menurut seorang eksekutif Emirat yang mengatakan hari ini bahwa perang ini adalah tamparan kenyataan bagi semua orang. Sikap keras adalah fase pertama dari perang. Setelah itu, kami menunjukkan pragmatisme. Kami tidak terpaku pada keputusan. Kami menyesuaikan diri. Inilah yang dia katakan. Dengan kata lain, dia hanya mencoba membenarkan kenapa setelah begitu banyak rudal, 500-600 rudal, saya kira telah ditembakkan ke UEA dari negara tetangga mereka. Mereka sekarang membangun kembali hubungan ini. Hal ini tentu saja bagi banyak orang Israel dan Amerika sangat mengecewakan. Tapi kita juga harus menempatkan diri kita di posisi orang Emirat, di mana mereka mengatakan bahwa Amerika tidak melanjutkan. Mereka tidak, Anda tahu, menyelesaikan pekerjaannya, katakanlah begitu, di satu sisi. Dan mereka meninggalkan kawasan ini untuk menghadapi Iran ini dengan rezim IRGC yang sekarang berkuasa. Sebuah perkembangan yang sangat menarik seperti yang Anda katakan, mengingat UEA terkena dampak lebih parah daripada yang lain. Negara di kawasan lebih tersebut. Parah daripada tepat Israel. Sekali. Daripada Israel selama puncak perang ini. Yakov, sejak 40 hari perang ini berakhir, berbagai laporan menunjukkan bahwa UEA sebenarnya membalas langsung ke Iran. Tidak ada konfirmasi resmi dari UEA. Namun mengingat laporan-laporan yang muncul ini, apakah itu juga bisa mengubah perhitungan Iran dalam menyerang negara-negara Teluk lain selain UEA? Karena mereka tahu bahwa Emirat dilaporkan membalas. Ya, saya tidak tahu apakah itu akan mengubah perhitungan mereka, tapi saya pikir itu akan menunjukkan kepada para pengambil keputusan di Teheran bahwa upaya mereka untuk memaksa negara-negara Teluk pada dasarnya menjauh dari Amerika Serikat. Mereka ingin membuat negara-negara Teluk menyesali keputusan mereka untuk menampung pangkalan Amerika dan bekerja sama erat dengan Israel. Mereka pada dasarnya mencoba meneror negara-negara Teluk, negara-negara GCC, agar menjauh baik dari Amerika Serikat maupun Israel. Itulah tujuan dari seluruh serangan rudal ini. Anda tahu, ketika orang-orang mengatakan bahwa itu liar dan tidak terkoordinasi, saya sejak awal sudah mengatakan, sebenarnya ada tujuan yang sangat jelas di sini. Masalahnya adalah, tujuan ini tampaknya telah gagal, karena meskipun UEA sedang bermain aman. Dan Anda tahu, saya pikir wajar bagi negara-negara Teluk yang berhadapan dengan Iran di seberang perairan untuk berbicara dengan lebih dari satu suara. Ketika mereka harus menghadapi preman kawasan seperti ini, yang meneror mereka tanpa henti dan mengancam mereka. Jadi saya, seperti yang dikatakan Balil, Anda tahu, saya memahami sudut pandang mereka. Tapi menurut saya, jika Anda melihat keseluruhan tindakan dan pernyataan mereka, bukan hanya mereka terus menjadi tuan rumah pangkalan Amerika, bukan hanya UEA yang terus semakin dekat dengan Israel, kami telah menerima banyak laporan tentang UEA yang semakin bergantung pada sistem pertahanan udara Israel. Dan ada pertukaran intelijen. Jadi seluruh tujuan Iran di sini tampaknya telah gagal. Saya tidak melihat negara-negara Teluk menjauh dari Amerika. Saya tidak melihat Uni Emirat Arab menjauh dari Israel. Ini adalah tujuan utama Iran. Dan saya tidak melihat
melihat salah satu dari tujuan tersebut tercapai. Poin penting yang perlu dibahas saat kita terus melihat bagaimana negara-negara Teluk mengelola krisis ini saat ini. Nah, kendali atas Selat Hormuz masih menjadi salah satu sengketa utama. Oman dikabarkan telah mengirimkan proposal kepada Iran untuk mekanisme bersama dalam mengelola Hormuz dengan biaya sukarela. Dengan cara ini, Iran tidak akan memiliki kendali penuh atas jalur perairan tersebut. Proposal ini didasarkan pada Selat Malaka, yang terletak di antara Semenanjung Melayu dan Pulau Sumatera di Indonesia. Kapal-kapal yang menggunakan selat tersebut secara sukarela memberikan dana untuk mendukung navigasi, perlindungan lingkungan, serta pencarian dan penyelamatan. Belum ada pernyataan resmi dari pihak Oman, namun Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa ia melakukan panggilan terpisah pada hari Senin dengan rekan-rekannya di Oman dan Arab Saudi. Untuk membahas lebih lanjut, kita sekarang bersama mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Oman, Mark Sievers, yang bergabung bersama kami dari Abu Dhabi. Duta Besar Sievers, senang sekali Anda bisa bergabung bersama kami di II24 News. Usulan ini kabarnya sudah mendapat dukungan dari kawasan. Tapi dari sudut pandang Oman, apa keuntungan bagi Oman dengan mendorong mekanisme seperti ini? Izinkan saya mundur sedikit dan memberikan komentar singkat tentang percakapan sebelumnya yang saya dengarkan. Silahkan. Saya tidak akan menjadikan satu artikel di Financial Times yang merupakan laporan yang sangat menarik dan memiliki banyak sumber, tapi saya tidak akan menganggapnya sebagai deskripsi pasti dari kebijakan UEA. Ada perbedaan tentu saja antara Dubai yang sangat selama beberapa dekade memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat dengan Iran dan memiliki populasi penduduk Iran yang sangat besar, dan Abu Dhabi yang merupakan ibu kota politik. dan di mana? Yang saya dengar adalah bahwa sama sekali tidak ada kepercayaan terhadap Iran. Itu tidak berarti mereka tidak tetap punya saluran komunikasi dan bentuk interaksi tertentu. Tapi saya agak skeptis soal seberapa besar penyesuaian dalam kebijakan Emirat. Itu membawa saya ke isu Oman. Lihat, Oman dan Iran telah melakukan pembicaraan tentang pengelolaan bersama Selat Hormuz hampir sejak awal konflik. Saya rasa sudah sekitar pertengahan Maret ketika delegasi Oman pertama pergi ke Teheran untuk membahas hal ini. Orang Oman mengemukakan ide yang cukup mirip sekitar seminggu yang lalu, dan kemudian mereka diserang oleh rudal balistik. Sangat dekat dengan perbatasan Emirat di Semenanjung Musandam, yaitu wilayah Oman yang berbatasan dengan Selat Hormuz. Jadi jelas ada permainan yang sangat rumit di sini antara orang Oman dan orang Iran. Orang Iran mencoba menekan dan menakut-nakuti semua orang. Dan ketika Anda tahu Menteri Luar Negeri Iran mengatakan, ya ada dukungan regional untuk ini. Saya sangat meragukannya. Fakta bahwa mungkin mereka pernah berbicara dengan Arab Saudi tidak berarti ada dukungan regional. Masalah dasarnya di sini adalah tidak ada yang ingin Iran tetap menguasai Selat Hormuz ketika semua ini selesai, dan tidak ada yang ingin membiarkan mereka memungut biaya tol, yang terus mereka tegaskan bahwa mereka punya hak untuk melakukannya. Kuncinya adalah Iran tidak akan memiliki kendali penuh atas jalur perairan tersebut. Namun menurut usulan ini, jalur itu akan dikelola oleh negara-negara Teluk, khususnya Oman dan Iran. Tapi siapa yang tahu apa yang terjadi di balik layar? Iran tidak menekan atau menggertak negara-negara ini, sehingga Iran tetap memiliki kendali penuh, meskipun hal itu tidak tertulis secara resmi. Nah, inilah yang sebenarnya menyebabkan runtuhnya nota kesepahaman tersebut. Amerika Serikat mengira kita sudah punya. Presiden Trump mengira kita sudah punya kesepakatan dengan Iran bahwa mereka tidak akan menembaki kapal-kapal di selat itu dan selat itu akan dibuka. Orang Oman, orang Iran punya interpretasi mereka sendiri, yaitu bahwa nota kesepahaman itu memberi mereka mandat untuk menguasai selat tersebut. Dan ada beberapa teks di dalamnya yang mendukung pandangan itu. Saya rasa itu tidak dinegosiasikan dengan baik. Dan kemudian ketika mereka melihat bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat mengawal kapal-kapal melalui perairan Oman, mereka mulai menembaki kapal-kapal tersebut. Dan itulah yang membuat Trump beberapa minggu lalu mulai melakukan pengeboman lagi. Jadi saya percaya Iran tidak dapat dipercaya. Saya rasa itu adalah pandangan dari
Saya tidak tahu. Tentu saja militer Amerika Serikat. Saya rasa pemerintahan Amerika Serikat mungkin agak terpecah dalam hal ini. Dan saya rasa itu juga merupakan pandangan mayoritas di kawasan Teluk. Jadi jaminan seperti apa yang akan dicari oleh negara-negara Teluk, juga Amerika Serikat, untuk memastikan bahwa hal ini tidak berakhir seperti nota kesepahaman sebelumnya? Secara pribadi, saya rasa kita perlu terus melumpuhkan kapasitas Iran untuk menyerang kapal-kapal. Itu adalah fokus dari sebagian besar pengeboman selama 2 minggu terakhir, lalu kemudian berhenti. Dan menurut saya, itulah jalan yang harus diambil. Lanjutkan langkah itu, Lemahkan mereka sebanyak mungkin. Dan ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa melakukan operasi semacam ini, Maka mereka mungkin akan lebih masuk akal dalam mencoba membuat kesepakatan. Itu pendapat saya. Benar, Duta Besar Mark Severs senang sekali bisa bersama Anda dan mendengar wawasan Anda tentang apa yang sedang terjadi di Selat Hormuz dan sekitarnya. Terima kasih telah bersama kami di i24 News. Dengan senang hati.